Assalamualaikum semuanya. Cilok goreng ini sangat cocok banget buat teman-teman yang buat ciloknya tuh nggak mau pakai tangan, teman-teman. Ini tuh aku nyetaknya nggak pakai tangan, jadi cocok banget buat teman-teman yang anti geli-geli kalau ih kok pakai tangan sih nyetaknya. Tenang teman-teman, di video kali ini aku mau buat cilok tanpa cetakan tangan. Jadi buat teman-teman yang penasaran langsung aja tonton sampai habis. Ini tuh selain cilok tanpa cetakan, cilok ini tuh ekonomis ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin chopper. Dan di sini tuh aku pakai 100 gram ayam filet aja teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar ekonomis banget. Setelah itu kita langsung aja chopper. Ini di sini untuk choppernya aku pakai chopper Meko 5-in-1 ya teman-teman ya. Jadi ini tuh chopper tapi udah ada blendernya. Jadi kita tuh harus setting dulu gitu loh. Kita mau pilih blender atau chopper seperti ini. Jadi di bawahnya tuh ada pengaturannya. Jadi kalian bisa pilih mau blender ataupun chopper seperti ini. Ini rekomen banget buat teman-teman yang pengen chopper rasa blender, blender rasa chopper. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Setelah daging ayamnya di chopper, kita langsung aja masukin bahan selanjutnya ya. Di sini aku ada siapin 1 butir telur. Untuk perasannya di sini aku ada 1 sendok teh garam. Bisa dikurangin kalau teman-teman gak suka asin. Di sini aku ada Royco. Untuk Royco-nya kurang lebih aku pakai 1 bungkus. Kalau teman-teman mau kurangin Royco bisa pakai setengah bungkus aja cukup ya. 1 sendok makan bawang putih bubuk, bisa diganti yang fresh kurang lebih 2 atau 3 siung. 50 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu, 100 ml air es, bisa pakai es batu, setelah semua bahannya masuk, kita langsung aja chopper sampai dia tuh bener-bener halus. Kalau teman-teman nggak punya chopper, kalian bisa pakai blender. Kalau teman-teman butuh rekomendasi chopper yang multifungsi, kalian bisa beli chopper seperti yang aku punya ini ya. Ini tuh banyak fungsinya gitu loh teman-teman. Yang kecil ada, yang gede ada, yang blender ada, buat jus ada, bener-bener kayak super lengkap. Jadi langsung aja cek di rekomendasi aku. Menurut aku harganya masih worth it banget buat kualitas seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya lembut. Kita langsung aja siapin cetakan telur puyuh. Jadi di sini aku nyetaknya nggak pakai tangan, jadi aku nyetaknya pakai cetakan telur puyuh seperti ini. Ini sebelum telur puyuhnya atau cetakan telur puyuhnya aku pakai, aku kasih olesan seperti ini biar dia tuh nggak lengket-lengket ya. Sebenarnya nggak perlu ya teman-teman ya, tapi karena aku takut dia lengket, jadi ya udahlah ya, kita kasih minyak seperti ini aja, kita oles-olesin seperti ini. Kalau minyaknya udah merata, kita langsung aja ini ya teman-teman ya, tuangin adonannya ke dalam cetakan ini. Jangan lupa ngolesinya tuh atas bawah. Kalau teman-teman butuh rekomendasi cetakan telur puyuh ini, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi ya. Tapi sebenarnya antara rekomendasi gak rekomendasi sih teman-teman, soalnya setelah aku buat ini cetakan aku rusak teman-teman. Pokoknya tonton dulu sampai habis deh. Pokoknya tonton dulu sampai habis. Kalau menurut kalian cetakan ini worth it buat dibeli, dibeli. Kalau nggak worth it ya jangan dibeli gitu loh. Setelah itu kita langsung aja masukin adonannya, jangan sampai penuh ya teman-teman ya. Aku tuh di sini pengen ngasih takaran kurang lebih. Kemarin pas aku takar ya, ini tuh kurang lebih pakainya sekitaran 200 graman gitu loh, 200 mili gitu teman-teman. 200 mili tuh dia nggak bakal luber-luber dan isiannya tuh pas gitu loh. Ini kita rata-ratain aja, dihenta-hentain, pokoknya jangan sampai penuh. Kasih space buat dia ngasih ruang udara gitu loh teman-teman. Soalnya kalau kita ngisinya terlalu penuh, dia nanti juga kebuang-buang gitu teman-teman. Tuh ini aku henta-hentain aja biar dalamnya tuh nggak ada yang kopong. Kita rata-ratain lagi ya, pokoknya sampai dia tuh bener-bener kayak rata aja gitu teman-teman. Agak sedikit riwah, tapi ini tuh nggak kepegang tangan sama sekali.
Setelah itu kita langsung aja tutup. Kalian bisa lihat sendiri karena aku ngasihnya agak pas gitu, jadi yang keluar tuh dikit-dikit gitu teman-teman. Dan ini sisanya tuh nggak sampai satu cetakan gitu, jadi aku nyetakinya kayak gini aja ya. Kalian bisa lihat sendiri separuh, setelah itu aku tutup dan hasilnya kayak luber-luber gitu. Nggak masalah sih, tapi ya sayang aja kebuang. Dan di sini kesalahan aku di sini ya teman-teman ya, kalau dia nggak diikat pas dikukus dia ngelembung, copot, takut nggak kebentuk. Terus aku inisiatif kan, aku ikat pakai tali rafia dan hasilnya cetakan aku tuh melayat teman-teman. Tapi sebenarnya bukan melayat-melayat banget gitu loh. Kalau teman-teman nanya ini aman nggak, beneran teman-teman, aku juga nggak tahu. Tapi kalau emang ini nggak aman jangan ditiru ya teman-teman ya, tapi ambil aja resepnya dan kalian cetaknya pakai cetakan yang sesuai kalian inginkan gitu. Setelah diikat kita langsung aja kukus minimal 20 menit. Dan setelah 20 menit ini dia hasilnya tuh, yang aku omongin gak worth it. Sekali pakai teman-teman cetakannya, setelah itu kayak melayat kayak gini. Jadi ini tuh niatnya aku tolongin gitu kan biar dia nggak melayat, ternyata emang nggak bisa teman-teman. Ini kita langsung aja copot ya tali rafianya ya, kayak gini aja. Ini kalau udah dingin kita langsung aja angkat. Tuh hasilnya kurang lebih seperti cantik sih, tapi cetakannya nggak selamat teman-teman, cetakannya melayat dianya. Dan ini kita langsung aja ambil satu, bentukannya tuh kayak UFO gitu. Mungkin ini bisa dibilang cilok UFO kali ya daripada cilok telur puyuh. Ini langsung aja kita tusuk-tusuk, satu tusuknya isi 3, tapi ini terserah kalian sih, mau tusuk satu juga boleh, mau dipanggang atau digoreng itu terserah kalian ya. Tapi di sini aku bakalan goreng aja teman-teman, jadi ini kayak lebih kayak basreng sih, bakso goreng gitu. Kalian bisa lihat sendiri caranya kurang lebih seperti ini aja ya, random banget juga nggak apa-apa. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Satu resep ini tuh hasilnya lumayan banyak ya teman-teman ya. Kemarin aku lupa ngitung dia tuh jadinya berapa gitu. Tapi ini cocok sih kalau teman-teman pengen buat bakso tapi nggak mau pakai tangan gitu loh, jadi pakai cetakan kayak gitu tuh cocok banget. Di sini aku udah siapin wadah, aku bakalan kocok satu butir telur. Di sini sengaja aku ngocoknya tuh pakai wadah gede kayak gini biar telur aku tuh nggak belepotan kemana-mana gitu loh. Jadi kita pecahin satu butir telur, kita kasih garam, opsional sih, mau pakai mau enggak juga nggak apa-apa. Setelah itu kita kocok aja sampai dia tuh sampai sedikit berbusa gitu teman-teman. Kalau menurut kalian udah cukup, kita langsung aja siap goreng. Di sini aku udah siapin penggorengan, aku bakalan goreng jadi satu aja ya teman-teman ya. Menurut aku sekali goreng aja bisa deh kayaknya, ini walaupun sedikit maksa, jadi kita coba aja dulu ya. Ini minyaknya belum panas, tapi kalau teman-teman mau goreng pakai minyak panas ini aman banget ya. Kalau kalian pengen lihat hasilnya berapa, kalian bisa langsung aja hitung di penggorengan ini teman-teman. Ini tuh nggak aku kurangin dan nggak aku lebih-lebihin. Ini kita goreng sampai si ciloknya itu setengah mateng dulu, baru kita kasih telur ya. Ini kalau menurut kalian ciloknya udah mateng, maksud aku kayak setengah mateng gitu, kita langsung aja celupin ke dalam telur yang udah kita kocok tadi ya. Kayak gini aja nih caranya, gampang tuh, kayak gini aja. Biasanya orang jualan sampel tuh caranya seperti ini ya. Sampel tuh enak teman-teman, tapi kalau sampel tuh digorengnya nggak pakai telur, menurut aku rasanya juga kurang enak. Jadi di sini aku ngegorengnya pakai cilok ya, maksud aku kita ngegoreng ciloknya pakai telur ya, biar rasanya tuh bener-bener kayak spesial gitu loh. Padahal ini tuh cuman bakso goreng doang sih, tapi ya beneran enak. Jadi kalau teman-teman suka sama jajanan anak SD, ini cocok banget sih buat kalian karena emang beneran enak teman-teman. Kayaknya sih kalau aku nggak salah hitung, ini satu resep jadinya sekitaran 13. Kalau udah warnanya kecoklatan kayak gini, kita langsung aja angkat dan tiriskan ya teman-teman ya. Ini tuh karena aku ngegorengnya kurang kering kali ya, jadi dia tuh kayak letoy lagi. Setelah dia ngembang dia letoy, dan biar dia tuh rasanya juga lebih enak, aku bakalan tambahin saus sambal, mayones juga. Biasanya di sini kalau orang jualan sampel tuh
mayones gak keskip teman-teman. Emang bener ya sampel tuh pakai mayones, tapi enak sih pakai mayones kayak gini. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, ini tuh enak banget walaupun resep ini tuh simple ya teman-teman ya, mirip kayak sampel tapi sebenarnya ini bukan sampel juga. Kalau kalian penasaran sama resepnya, langsung aja dicobain di rumah. Kalau teman-teman butuh rekomendasi produk yang aku pakai, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Aku bakalan kasih rekomendasi kalau teman-teman mau jualan, aku bakalan kasih rekomendasi kayak boot bisa desain gitu loh teman-teman, kayak boot free design, harganya di bawah 500.000. Kalian bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi ya, barangkali cocok buat kalian yang mau mulai jualan. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.